Apa yang akan kau lakukan jika anak yang paling kau percaya membawamu ke panti lansia, lalu pulang sendirian dengan kunci rumahmu di tangannya? Halimah masih ingat wajah Rena sore itu. Matanya basah, suaranya lembut. Seolah semua yang ia lakukan hanya demi ibunya. Ia berkata rumah sudah terlalu sepi, tubuh Halimah sudah terlalu lemah, dan panti itu hanya tempat singgah sementara sampai urusan keluarga selesai. Tetapi ketika mobil Rena menghilang di balik gerbang, Halimah melihat tas kecilnya diletakkan di lantai, teleponnya mati, dan namanya sudah tercatat sebagai penghuni tetap. Malam itu, seorang petugas panti berbisik bahwa ada surat penyerahan yang ditandatangani keluarga. Halimah gemetar bukan karena takut tidur di tempat asing, tetapi karena ia baru sadar tanda tangan yang ia berikan beberapa hari sebelumnya mungkin telah merampas lebih dari sekadar rumah. Lalu pertanyaan paling menyakitkan muncul di kepalanya. Sejak kapan anaknya merencanakan semua ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Halimah sampai ingatannya menariknya kembali ke hari ketika semua tanda bahaya sebenarnya sudah berdiri di depan matanya. Hari itu rumahnya masih utuh, mata air di belakang masih mengalir bebas. Dan Rena masih memanggilnya ibu dengan suara yang terdengar lembut. Pagi itu Halimah bangun seperti biasa sebelum matahari tinggi. Ia menyapu ruang tengah, menjerang air, lalu membuka jendela yang menghadap ke kebun kecil. Dari arah belakang rumah, suara mata air terdengar jernih seperti napas panjang yang selalu mengingatkannya pada pesan mendiang suaminya. Air itu bukan untuk dijual seperti barang pasar. Air itu harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Tubuh Halimah memang tidak sekuat dulu. Lututnya sering nyeri saat udara dingin, dan tangannya kadang gemetar jika terlalu lama menggenggam sesuatu. Tetapi pikirannya masih terang. Ia masih ingat siapa yang mengambil air pagi hari. Siapa yang membayar iuran terlambat karena anaknya sakit, dan siapa yang harus didahulukan saat kemarau membuat sumur-sumur kecil mengering. Suara mobil berhenti di depan rumah membuat Halimah menoleh. Rena datang bersama Kurniawan. Anak itu memakai baju rapi, wajahnya dipoles tipis tetapi matanya tidak setenang senyumnya. Kurniawan turun sambil membawa map coklat tebal di tangan. Ia menunduk sopan seperti biasa, terlalu sopan sampai Halimah sulit membaca isi hatinya. "Ibu sudah makan?" tanya Rena. "Belum, ibu baru mau membuat teh." "Kalian kok pagi sekali? Kami mau bicara sebelum ibu lelah. Ini penting, Bu." Mereka duduk di ruang tengah, tepat di bawah foto mendiang suami Halimah. Rena sempat melirik foto itu, lalu cepat-cepat membuang pandangannya. Kurniawan meletakkan map di meja, membuka kancingnya pelan, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang penuh tulisan rapat. "Bu, kami sudah memikirkan ini lama," kata Kurniawan. "Rumah ini besar, tanah belakang luas, dan mata air itu punya nilai yang luar biasa. Kalau dikelola dengan cara lebih modern, hidup ibu bisa jauh lebih tenang." Halimah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang kertas itu, lalu menatap wajah Rena. "Tenang, seperti apa?" Rena menggenggam tangan Halimah. Telapaknya dingin, "Bukan berarti kami mau mengambil apa-apa. Kami hanya tidak tega melihat ibu terus mengurus semuanya sendiri. Warga datang setiap hari, ada yang minta air lebih banyak, ada yang tidak membayar tepat waktu. Ibu sudah tua. Ibu perlu istirahat." Kata tua itu terasa seperti jarum kecil. Halimah tahu usianya sudah senja, tetapi ia tidak suka ketika kelemahan tubuhnya dipakai sebagai alasan untuk menggeser kehendaknya. "Selama ibu masih bisa berdiri, ibu masih bisa menjaga yang harus dijaga," katanya. Kurniawan tersenyum tipis. "Ini bukan penjualan, Bu. Ini kerja sama pengelolaan. Perusahaan akan memperbaiki saluran, membuat tangki baru, dan mengurus pembagian air dengan sistem yang lebih jelas. Ibu tidak perlu pusing lagi." Kalau semuanya jelas, kenapa Fikri tidak diajak bicara? Wajah Rena berubah sesaat, hanya sesaat, tetapi Halimah melihatnya. "Fikri cuma pengurus koperasi kecil, Bu. Dia bukan keluarga inti." Kalimat itu membuat ruang tengah mendadak terasa sempit. Selama ini Fikri yang memeriksa pipa bocor, mencatat giliran warga, dan datang ketika Halimah demam. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah meminta bagian, dan selalu menunduk hormat. Halimah tidak tahu sejak kapan orang yang setia menjaga amanah bisa disebut orang luar hanya karena tidak duduk di meja keluarga. "Dia yang mengurus air selama ini," jawab Halimah. "Justru itu," kata Kurniawan. "Orang luar tidak boleh terlalu lama memegang urusan keluarga, nanti orang salah paham." Rena memotong cepat. "Maksud Mas Kurniawan?" "Kami tidak mau nanti ada masalah. Ibu jangan salah paham." Halimah memandang jendela. Di luar sana, seorang ibu muda berjalan membawa jerigen kosong.
Anak kecil di sampingnya melompat-lompat kecil menunggu giliran air. Pemandangan itu biasa, tetapi hari itu terasa seperti peringatan. Jika mata air berpindah ke tangan yang salah, orang seperti mereka akan lebih dulu merasakan akibatnya. Air itu bukan emas di lemari, kata Halimah. Air itu hidup karena mengalir. Kurniawan menarik napas pendek. Zaman sudah berubah, Bu. Niat baik saja tidak cukup. Ibu tidak menjaga air ini hanya dengan niat baik. Ibu menjaganya karena janji. Rena melepaskan tangan Halimah. Wajahnya mulai tegang. Janji kepada siapa, Bu? Kepada orang yang sudah tidak ada. Aku ini anak ibu. Aku juga memikirkan masa depan keluarga. Memikirkan masa depan tidak salah. Tapi jangan membuat masa depan dengan menutup jalan orang lain. Hening turun. Jam dinding berdetak keras. Rena menunduk, lalu mengambil sapu tangan dari tasnya. Air matanya jatuh pelan. Halimah mengenal tangis itu sejak Rena kecil. Tangis yang dulu selalu membuatnya berhenti marah, berhenti bertanya, dan akhirnya memeluk tanpa syarat. Ibu selalu begitu, bisik Rena. Kalau aku bicara soal masa depan, ibu bilang aku serakah. Kalau Fikri ikut campur, ibu bilang dia membantu. Aku ini anak ibu atau cuma tamu di rumah ini. Dada Halimah terasa berat. Ia tidak menyangka kalimat itu akan keluar. Ada luka di sana, luka yang mungkin sudah lama tumbuh tanpa ia sadari. Ia teringat kotak kayu yang tersimpan di kamarnya, terbungkus kain batik pudar. Berisi surat-surat lama yang tidak pernah ia buka di depan siapapun. Kau anak ibu, kata Halimah pelan. Jangan bicara seolah ibu tidak menganggapmu. Kalau begitu, percaya padaku. Rena menggeser kertas itu lebih dekat. Percaya bukan berarti ibu harus menandatangani hari ini. Tangis Rena berhenti terlalu cepat. Matanya yang basah tiba-tiba mengeras. Perubahan itu membuat Halimah merasa dingin sampai ke punggung. Kami sudah membuat janji dengan pihak perusahaan, kata Rena. Mereka datang minggu depan. Kalau ibu menunda lagi, kesempatan ini hilang. Biarkan hilang kalau caranya membuat warga kehilangan air. Ibu selalu mendahulukan warga. Ujar Rena, selalu orang lain. Aku yang anak ibu sendiri harus terus menunggu. Halimah ingin menjawab bahwa Rena jarang benar-benar menunggu. Ia datang saat butuh uang, saat perlu tanda tangan, atau saat ingin membuktikan sesuatu kepada suaminya. Tetapi kata-kata itu terlalu tajam. Halimah menahannya. Karena seorang ibu sering menelan luka agar anaknya tidak merasa ditikam. Tiba-tiba suara salam terdengar dari teras. Fikri berdiri di luar dengan topi lusuh di tangan. Bajunya basah sedikit oleh embun dari jalur mata air. Maaf, Bu Halimah. Pipa bagian bawah retak. Saya mau tanya apakah boleh pakai persediaan sambungan yang lama. Rena langsung menoleh. Nanti saja, Fikri. Kami sedang bicara keluarga. Fikri menunduk. Baik, Mbak Rena. Tunggu, kata Halimah. Jangan biarkan warga bawah kekurangan air. Pakai dulu sambungan lama. Nanti sore ibu lihat catatannya. Baik, Bu. Setelah Fikri pergi, Rena menutup pintu lebih keras dari biasanya. Bunyi itu membuat foto di dinding sedikit bergetar. Lihat, Bu, bahkan di depan kami pun ibu masih memilih dia. Dia datang karena tanggung jawab. Dan aku datang karena apa? Karena aku ingin mencuri. Rena, jangan bicara seperti itu. Lalu bagaimana aku harus bicara supaya ibu dengar? Kurniawan menyentuh lengan Rena. Tetapi bukan seperti menenangkan. Gerakannya lebih mirip menahan agar istrinya tidak mengatakan sesuatu yang belum waktunya. Halimah melihat itu dan hatinya makin gelisah. Ibu perlu membaca surat ini pelan-pelan, kata Halimah. Nanti ibu minta Pak Dharma ikut melihat. Pak Dharma, suara Kurniawan menajam. Untuk apa melibatkan orang kampung? Beliau tahu pesan almarhum bapakmu. Rena tertawa kecil. Tawa itu kering dan pahit. Ibu selalu berlindung di balik pesan lama. Padahal mungkin ibu hanya tidak percaya padaku. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini selalu soal itu. Rena berdiri dan berjalan ke arah lemari sudut. Di sana ada beberapa map tua. Buku catatan iuran, dan dokumen rumah yang sudah menguning. Halimah ikut berdiri dengan napas tertahan. Jangan buka lemari itu, Rena berhenti. Pelan-pelan ia menoleh. Kenapa? Ada apa di sana yang tidak boleh kulihat? Halimah sadar reaksinya terlalu cepat. Lemari itu bukan tempat kotak kayu paling penting. Tetapi kekagetannya sudah cukup membuat Rena curiga. Dokumen lama mudah rusak, kata Halimah. Dokumen lama atau rahasia lama. Jaga mulutmu, nak. Rena tersenyum tipis. Senyum itu lebih menyakitkan daripada tangisnya. Jadi memang ada yang ibu sembunyikan. Kurniawan segera berdiri. Sudah, Ren. Kita datang untuk membantu, bukan bertengkar. Namun wajah Rena sudah berubah. Ia mendekat kepada Halimah, suaranya lebih rendah, lebih tajam. Aku tidak minta banyak.
Aku hanya minta ibu mengakui bahwa aku berhak menentukan sesuatu di rumah ini. Kau berhak bicara, tapi bukan memaksa. Kalau aku menunggu ibu siap, aku akan terus menunggu sampai semuanya diambil orang. Halimah memegang ujung meja. Ia merasa rumahnya yang selama ini hangat perlahan dipenuhi udara asing. Di luar, air terus mengalir tanpa memilih siapa yang pantas meminumnya. Orang-orang yang ia sayangi mulai menghitung kasih dengan nama, hak, dan keuntungan. Kurniawan kembali duduk lalu meletakkan pulpen di atas kertas. Bunyi kecil itu membuat Halimah menoleh. Bu, kita buat mudah saja. Ibu tanda tangan persetujuan awal. Setelah itu ibu bisa istirahat. Tidak akan ada perubahan tanpa pembicaraan lagi. Ibu tidak menandatangani sesuatu yang belum ibu pahami. Makanya kami jelaskan, kata Kurniawan. Kalau ibu membawa orang lain, prosesnya jadi rumit, bisa muncul omongan macam-macam, nama keluarga bisa tidak enak. Nama keluarga tidak menjadi baik hanya karena semua orang diam. Rena menatap Halimah seolah terluka. Jadi ibu pikir aku mau membuat nama keluarga buruk? Ibu tidak bilang begitu, tapi ibu menatapku seperti itu. Rena menutup wajahnya dengan sapu tangan. Bahunya kembali bergetar. Kali ini Halimah tidak segera bergerak, tetapi hatinya tetap goyah. Ia melihat anak kecil yang dulu demam di pangkuannya, anak yang takut petir, anak yang pernah berkata tidak mau jauh dari ibu. Ingatan seperti itu membuat pertahanan seorang ibu retak, bahkan ketika akalnya masih berteriak agar berhati-hati. Kurniawan menunduk dengan suara lembut. Bu, saya mohon. Jangan buat Rena merasa tidak diakui. Tanda tangan ini bukan cuma urusan kerjasama. Ini tanda bahwa ibu percaya kepadanya. Kalimat itu licin sekali. Halimah merasakannya. Perlahan, urusan mata air berubah menjadi ujian kasih sayang. Jika ia menolak, ia seolah ibu yang tidak percaya anaknya. Jika ia menerima, ia mempertaruhkan janji yang sudah ia pegang selama bertahun-tahun. Halimah bangkit dan berjalan ke dapur. Panci air sudah mendidih, mengeluarkan suara berdesis. Di dinding dapur masih ada bekas garis tinggi badan Rena saat kecil. Ada tulisan pensil yang sudah pudar. Tanda ketika Rena mulai berani tidur sendiri. Tanda ketika Rena pertama kali masuk sekolah. Tanda ketika Halimah merasa hidupnya kembali penuh setelah banyak kehilangan. Ia menyentuh garis itu dengan ujung jari. Ya Allah, terangilah hatiku, bisiknya. Ketika Halimah kembali ke ruang tengah, Rena sudah berdiri di bawah foto mendiang suaminya. Ibu selalu bilang bapak ingin keluarga ini rukun, kata Rena. Kalau bapak masih ada, mungkin beliau juga tidak mau melihat kita saling curiga. Jangan pakai nama bapak untuk menekan ibu. Aku tidak menekan, aku memohon. Rena tiba-tiba berlutut di depan Halimah. Gerakan itu membuat Halimah mundur setengah langkah. Kurniawan hanya diam tetapi matanya memperhatikan semuanya. Bu, sekali ini saja pilih aku, jangan Fikri, jangan Pak Dharma, jangan warga. Aku anak ibu, aku yang seharusnya ibu percaya. Halimah menatap kepala Rena yang tertunduk. Semua amarahnya melemah. Bukan karena ia yakin Rena benar, melainkan karena ia takut menolak anaknya di saat anak itu sedang menunjukkan luka. Seorang ibu kadang keliru membedakan antara menyelamatkan anak dan menyerahkan diri untuk dilukai. Surat itu hanya persetujuan awal. Tanya Halimah. Iya Bu, jawab Kurniawan cepat. Hanya awal. Warga tetap mendapat air. Tentu. Kata Rena, mengangkat wajahnya. Aku tidak mungkin sejahat itu kepada ibu dan warga. Halimah ingin percaya. Ia begitu ingin percaya sampai keinginan itu terasa seperti lubang gelap yang menarik kakinya. Kurniawan membuka halaman terakhir dan menunjuk garis kosong di bawah tulisan panjang. Rena mengambil kacamata dari meja kecil dan menyerahkannya kepada Halimah dengan senyum yang tampak lelah. Baca saja Bu, tidak ada yang kami sembunyikan. Halimah memakai kacamatanya. Huruf-huruf menjadi jelas, tetapi maknanya tetap berkabut. Ada istilah tentang kuasa pengelolaan, ada kalimat panjang tentang hak pelaksana, ada nama perusahaan yang tercetak tebal. Ia berhenti di satu bagian. Tetapi Kurniawan segera menunjuk bagian lain. Yang penting di sini Bu, ini soal fasilitas untuk ibu, perbaikan rumah, biaya perawatan, dan pengelolaan yang lebih rapi. Kenapa bagian kuasa ini panjang sekali? Bahasa hukum memang begitu. Bahasa hukum seharusnya membuat jelas, bukan membuat orang tua takut. Kurniawan tersenyum kecil. Karena itu kami ada di sini. Dari luar terdengar suara Fikri samar-samar. Mungkin berbicara dengan warga di dekat pagar. Halimah ingin memanggilnya. Ia ingin meminta seseorang yang tidak sedang menekan hatinya untuk membaca surat itu. Namun Rena menatapnya dengan mata basah dan berbisik. Bu, jangan panggil dia.
Tolong sekali ini saja percaya padaku. Halimah memandang pulpen di atas meja. Jemarinya bergerak pelan, ragu, seperti bukan miliknya sendiri. Di belakang rumah, suara mata air tetap mengalir jernih dan setia. Sementara garis tanda tangan di halaman terakhir tampak seperti tepi jurang yang tiba-tiba terbuka di ruang tengah rumahnya. Jemari Halimah akhirnya menyentuh pulpen itu, tetapi ujungnya belum juga turun ke kertas. Rena masih berlutut di depannya dengan wajah basah dan suara tertahan. Kurniawan diam di samping meja seolah memberi ruang bagi seorang ibu dan anak, padahal matanya terus mengikuti tangan Halimah seperti orang menunggu pintu terkunci. Ibu hanya tanda tangan karena percaya pada janji kalian, kata Halimah pelan. Rena segera mengangguk. Aku janji, Bu, tidak akan ada yang berubah tanpa ibu tahu. Halimah menatapnya lama. Ada sesuatu yang asing di mata anak itu, tetapi kasih sayang membuat hatinya lebih cepat lemah daripada pikirannya. Ia menunduk, menahan napas, lalu menorehkan namanya di garis kosong itu. Begitu tinta menyentuh kertas, Kurniawan menarik napas lega, terlalu lega. Halimah mendengarnya dan suara kecil itu membuat dadanya seperti diremas. Sudah selesai? Tanya Halimah. Sudah, Bu. Jawab Kurniawan sambil cepat merapikan kertas. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Rena berdiri dan memeluk Halimah. Pelukan itu singkat, dingin, dan terlalu cepat selesai. Air matanya berhenti seperti lampu yang dipadamkan. Halimah mencoba mengusir kecurigaan yang mulai tumbuh, tetapi suara mata air dari belakang rumah malam itu terdengar seperti ketukan yang memintanya bangun sebelum terlambat. Setelah Rena dan Kurniawan pulang, Halimah masuk ke kamar. Ia membuka lemari tua, menyingkirkan kain batik dan buku doa, lalu meraba bagian belakang laci tempat kotak kayu biasanya disimpan. Jemarinya hanya menemukan ruang kosong. Tubuhnya membeku, kotak itu tidak ada. Halimah berlutut di depan lemari, napasnya terputus. Isi kotak itu bukan sekadar kertas tua. Di dalamnya ada surat-surat yang sengaja ia jauhkan dari lidah keluarga, bukan untuk menipu, tetapi untuk menjaga orang yang pernah terluka. Tidak banyak orang tahu tempatnya. Rena, bisiknya, di rumah Rena, kotak kayu itu berada di atas meja kamar. Rena membuka kain pembungkusnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada amplop menguning, foto lama, dan sebuah buku kecil. Ia mengambil satu amplop yang tulisan luarnya hampir pudar. Setelah membaca beberapa baris, wajahnya berubah pucat. Apa isinya? Tanya Kurniawan. Rena tidak menjawab, matanya berhenti pada kalimat tentang seorang bayi malam hujan. Dan permintaan agar sebuah nama keluarga tidak pernah disebut. Huruf-huruf itu seolah hendak membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Kurniawan mencoba mengambil surat itu, Rena segera menarik tangannya. Jangan. Kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu rencana kita, aku harus tahu. Tidak ada yang mengganggu. Kau gemetar. Rena melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke amplop. Ini urusan lama, Ibu, tidak perlu dibicarakan. Kurniawan menatap kotak itu. Simpan baik-baik, jangan sampai kembali ke rumah itu. Keesokan paginya, Halimah menelepon Rena berkali-kali. Panggilan pertama tidak dijawab, panggilan kedua terputus. Pada panggilan berikutnya, suara Kurniawan yang terdengar. Rena sedang mandi, Bu. Ada apa? Kotak kayu Ibu hilang. Kotak apa, Bu? Jangan pura-pura tidak tahu. Bu, mungkin Ibu lupa menaruhnya. Akhir-akhir ini Ibu sering lelah. Halimah, Ibu tidak lupa. Saya hanya bilang Ibu perlu istirahat. Nanti Rena ke rumah. Telepon ditutup. Halimah memandangi layar gelap itu lama sekali. Kata lupa terdengar sederhana, tetapi jika diulang banyak mulut, ia bisa menjadi dinding yang mengurung orang tua. Hari berikutnya Rena datang membawa bubur hangat, buah, dan senyum yang terlalu manis. Ia tidak menyinggung kotak kayu. Ia lebih banyak bicara tentang tekanan darah, obat, dan seorang dokter kenalan Kurniawan. Bu, aku sudah buat janji pemeriksaan. Cuma sebentar. Setelah itu kita makan soto yang Ibu suka. Di mana kotak Ibu? Rena berhenti menuangkan bubur. Kotak apa lagi, Bu? Jangan bicara seolah pikiran Ibu sudah rusak. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya takut Ibu sakit sendirian. Halimah boleh tua, Rena. Tapi Halimah belum kehilangan dirinya. Panggilan tanpa kata Ibu itu membuat wajah Rena berubah. Namun ia segera merendahkan suara. Kembali menjadi anak yang lembut. Kita periksa saja dulu. Setelah itu aku bantu cari kotak itu. Halimah akhirnya mengalah. Ia memakai kerudung coklat tua dan membawa tas kecil berisi obat, buku doa, dan kunci rumah. Sebelum pergi, ia berjalan ke belakang sebentar. Mata air masih mengalir. Seorang anak kecil melambaikan tangan dari jalur bawah sambil membawa jeriken.
Bu Halimah, nanti sore airnya tetap dibuka ya. Halimah tersenyum lemah. Tetap nak, air tidak boleh pelit. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kalimat terakhirnya di rumah sebelum pintu hidupnya ditutup dari luar. Mobil Rena melaju melewati jalan menurun, lalu masuk ke arah kota. Awalnya Halimah mengira mereka menuju klinik. Tetapi setelah beberapa tikungan, jalan yang diambil terasa asing. Bangunan menjadi rapat. Lalu perlahan berkurang lagi ketika mobil memasuki kawasan pinggir kota yang lebih sunyi. Dokternya jauh, tanya Halimah. Tempatnya agak masuk, Bu, lebih tenang. Klinik apa yang setenang ini? Kurniawan yang menyetir menjawab tanpa menoleh. Tempat perawatan, cuma beberapa hari, Bu. Mobil berhenti di depan bangunan berpagar rendah. Halamannya bersih, tetapi sunyinya menusuk. Ada beberapa orang tua duduk di teras, memandang tanaman dengan tatapan jauh. Papan nama di depan bangunan menyebut tempat itu sebagai panti perawatan lansia. Halimah tidak segera turun. Rena, kenapa kita ke sini? Rena menggenggam tasnya sendiri terlalu erat. Ibu hanya tinggal sementara. Ibu tidak setuju. Bu, tolong jangan membuat ini sulit. Kau bilang mau pemeriksaan. Di sini juga ada perawat. Ini panti. Kurniawan mematikan mesin mobil. Bu, kami tidak mungkin mengurus ibu setiap saat. Rena juga punya rumah tangga. Lebih baik ibu dirawat orang yang mengerti. Kata dirawat terdengar seperti rantai yang dibungkus kain halus. Halimah membuka pintu sendiri dan turun perlahan. Seorang perempuan paruh baya keluar dari kantor kecil, wajahnya rapi dan datar. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Sulastri. Selamat datang, Ibu Halimah. Kamar sudah disiapkan. Halimah menatap Rena. Kamar sudah disiapkan. Rena menghindari matanya. Bu Sulastri megangan itu tetapi tetap berbicara resmi. Keluarga sudah menghubungi kami sebelumnya, nanti ibu bisa istirahat dulu. Saya belum setuju tinggal di sini. Rena mendekat dan berbisik, Bu, jangan mempermalukan aku di depan orang. Halimah hampir tertawa karena pedih. Ia yang dibawa tanpa kejelasan, tetapi Rena yang merasa dipermalukan. Kunci rumah ibu, kata Halimah. Aku pegang dulu, biar aman. Telepon ibu, baterainya hampir habis. Aku bawa dulu. Nanti aku isi daya. Gerakan Rena cepat. Telepon sudah berpindah ke tasnya sebelum Halimah sempat menolak. Di kantor kecil, Kurniawan mengisi formulir. Halimah mendengar kata penanggung jawab dan tinggal tetap. Setiap kata masuk ke telinganya seperti batu jatuh ke sumur. Tinggal tetap, tanya Halimah. Rena tersenyum kaku. Itu cuma istilah administrasi. Jangan bohong di depan ibu. Bu, aku akan sering datang. Kau bahkan tidak berani menatap mata ibu. Rena berdiri kaku. Aku melakukan ini karena ibu keras kepala. Kalau ibu mau mendengarkan dari awal, semua tidak perlu seperti ini. Jadi ini hukuman. Ini jalan terbaik. Untuk siapa? Tidak ada jawaban. Kurniawan menyerahkan amplop kepada petugas administrasi. Halimah melihatnya berpindah tangan dan merasa seperti barang yang sudah dibayar. Bu Sulastri mengantar Halimah ke kamar kecil di ujung lorong. Ada ranjang sempit, lemari tipis, dan jendela yang menghadap halaman belakang. Halimah berdiri di ambang pintu. Bu Sulastri menatapnya agak lama. Wajah resminya melembut sedikit. Nanti kita bicarakan pelan-pelan. Dari lorong, Rena memanggil. Halimah berbalik cepat. Anak itu berdiri beberapa langkah jauhnya, tidak masuk ke kamar. Ibu istirahat dulu. Aku pulang sebentar mengambil beberapa pakaian. Bawa ibu pulang sekarang. Aku kembali besok. Kembalikan telepon ibu. Nanti bu, aku isi daya dulu. Rena, anak itu berhenti, tetapi tidak menoleh. Kalau kau keluar dari pintu itu tanpa ibu, jangan bilang ini karena kasih sayang. Bahu Rena kaku. Ia diam beberapa detik, lalu berjalan menjauh. Kurniawan menyusulnya. Dari jendela, Halimah melihat mereka masuk ke mobil. Rena sempat memegang pintu seperti ingin menoleh, tetapi Kurniawan mengatakan sesuatu, dan ia masuk tanpa melihat lagi. Mobil itu pergi. Halimah berdiri lama di dekat jendela. Suara mesin menjauh lalu hilang. Di tangannya tidak ada kunci rumah, di sakunya tidak ada telepon. Nama anak yang ia besarkan kini terasa seperti pintu yang dikunci dari sisi lain. Sementara itu di rumah tua dekat mata air, Kurniawan tidak menunggu lama. Sore yang sama, dua pekerja datang membawa tiang besi ringan dan gulungan kawat. Mereka memasang pagar sementara di jalan kecil menuju bak penampungan. Sebuah papan kayu digantung di pintu masuk, bertuliskan bahwa akses dibatasi karena perbaikan saluran dan penataan pengelolaan. Beberapa warga datang bertanya. Kurniawan menemui mereka dengan wajah ramah. Tenang saja, ini hanya sementara. Nanti air akan lebih teratur.
Biasanya Bu Halimah yang memberi kabar, kata seorang bapak. Ibu sedang perawatan, sekarang keluarga yang mengurus. Fikri sudah tahu, Kurniawan tersenyum tipis. Mulai sekarang semua urusan lewat saya dan Rena. Jangan biasakan bergantung pada orang yang tidak punya hak keluarga. Kabar itu menyebar cepat. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang memilih diam karena tidak ingin bermusuhan. Warga yang biasa mengambil air sore harus pulang membawa wadah setengah kosong. Sebagian mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Di panti malam pertama Halimah berjalan sangat lambat. Keesokan paginya, Bu Sulastri mengizinkannya memakai telepon kantor sebentar. Halimah mencoba nomor rumah, tidak ada jawaban. Ia mencoba nomor Rena, tersambung setelah lama menunggu. Bu, ibu sudah makan. Kau pulang ke rumah ibu. Aku sedang mengurus pakaian ibu. Jangan sentuh lemari kamar lagi, kembalikan kotak ibu. Rena terdiam. Rena, jawab ibu. Ibu mulai lagi. Aku tidak bisa bicara kalau ibu terus menuduh. Kau membawa ibu ke panti. Kau ambil telepon ibu. Kau pegang kunci rumah ibu. Sekarang ibu bertanya tentang kotak dan kau bilang ibu menuduh. Suara Rena berubah dingin. Bu, tolong jangan membuat petugas panti panik. Aku sudah bilang, ibu perlu tenang. Pulanglah kemari dan tatap mata ibu. Aku datang kalau ada waktu. Panggilan terputus. Halimah masih memegang gagang telepon kantor. Tangannya gemetar, tetapi punggungnya tetap tegak. Bu Sulastri berdiri di dekat pintu. Berpura-pura merapikan daftar tamu. Ia mendengar cukup banyak untuk memahami bahwa cerita keluarga di formulir tidak sebersih yang dikatakan. Di rumah mata air, Fikri baru kembali dari jalur bawah ketika melihat pagar terpasang. Ia berhenti di tengah jalan kecil. Keringat masih menempel di pelipisnya. Di dekat pagar ada gembok baru yang mengilap dan papan pengumuman yang tidak memakai nama koperasi. Ia membaca tulisan itu sekali, lalu sekali lagi. Seorang anak muda mendekat. Mas Fikri, apa benar mulai besok kami harus daftar ulang untuk ambil air? Siapa yang bilang? Pak Kurniawan, katanya pengelolaan berubah. Bu Halimah tahu, katanya Bu Halimah sedang dirawat. Kata dirawat membuat Fikri menoleh cepat. Dirawat di mana? Anak muda itu menggeleng. Tidak tahu. Mbak Rena cuma bilang jangan ganggu dulu. Fikri berjalan ke rumah utama, pintu depan terkunci. Ia mengetuk beberapa kali tetapi không ada jawaban. Pintu gudang pipa juga terkunci dengan gembok baru. Semua berubah dalam waktu terlalu singkat. Ia mencoba menelepon Halimah tetapi nomor itu tidak aktif. Ia menelepon Rena, tidak dijawab. Ketika menghubungi Kurniawan, suara pria itu terdengar santai. Fikri, ada apa? Bu Halimah di mana? Sedang istirahat. Di mana? Kau tidak perlu tahu semua urusan keluarga. Saya perlu tahu karena beliau yang memberi mandat koperasi air. Mandat lama sudah selesai, sekarang keluarga yang mengurus. Warga bawah bergantung pada saluran sore. Kalau pagar ditutup, mereka tidak punya air cukup. Biar mereka belajar mengikuti aturan baru. Aturan apa? Aturan yang akan kami umumkan nanti. Fikri memejamkan mata. Saya ingin bicara dengan Bu Halimah. Dia lelah, jangan ganggu. Telepon ditutup. Fikri berdiri di depan pagar menatap gembok baru itu. Dari jalur menurun, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka membawa jeriken, ember, dan botol besar. Salah satunya adalah Pak Marnu. Lelaki tua yang biasa mengambil air untuk istrinya yang sakit. Di belakangnya, Bu Wati berjalan pelan dengan tongkat membawa jeriken kecil yang biasanya dibantu Fikri. Fikri, airnya belum dibuka? Tanya Bu Wati. Fikri memandang wajah-wajah itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa tanpa membuat mereka panik. Saya cari tahu dulu, Bu. Tadi pagi juga tertutup, kata Pak Marnu. Kami pikir cuma sebentar. Seorang ibu muda menggoyang jerikennya yang kosong. Anak saya demam. Di rumah air tinggal sedikit. Fikri menatap gembok itu lagi. Tangannya mengepal lalu lepas. Jika ia memaksa membuka pagar, Kurniawan akan menuduhnya. Kalau ia diam, orang-orang tua dan keluarga kecil di bawah akan menanggung akibatnya malam ini juga. Matahari mulai turun di balik pepohonan. Angin pegunungan membawa suara air dari balik pagar. Begitu dekat, begitu jelas, tetapi tidak bisa dijangkau. Fikri berdiri kaku ketika melihat Bu Wati dan beberapa warga lanjut usia perlahan berbalik. Membawa jeriken kosong dari mata air yang kini tertutup gembok baru. Fikri tidak sanggup membiarkan mereka pulang begitu saja. Tetapi ia juga tahu membuka gembok itu dengan paksa akan memberi Kurniawan alasan untuk menuduhnya sebagai pencuri. Ia menelan amarahnya lalu meminta beberapa pemuda mengambil air dari bak cadangan kecil di dekat musyalah bawah. Saya akan cari Ibu Halimah, kata Fikri kepada warga yang masih berdiri gelisah di jalan kecil itu.
Kalimat itu tinggal di telinga Fikri saat ia berjalan kembali ke rumah utama. Ia mengetuk pintu depan berkali-kali. Tidak ada jawaban. Saat ia hendak berputar ke samping rumah, sebuah mobil berhenti di halaman. Kurniawan turun dengan wajah tidak senang. "Kau masih di sini?" tanya Kurniawan. "Saya perlu bertemu Ibu Halimah, sudah kubilang beliau sedang istirahat." "Kalau beliau istirahat, kenapa rumahnya terkunci dari luar? Kenapa saluran air ditutup tanpa rapat koperasi?" Kurniawan tertawa pendek. "Koperasi kecilmu itu bukan pemilik mata air. Jangan terlalu nyaman memegang sesuatu yang bukan hakmu." Fikri menahan suara agar tidak meninggi. "Saya tidak pernah merasa memiliki, saya hanya menjalankan amanah beliau. Amanah itu sudah selesai." "Siapa yang memutuskan?" "Keluarga." "Bukan Ibu Halimah." Wajah Kurniawan mengeras. "Hati-hati Fikri, kalau kau terus memancing warga dan menghalangi pekerjaan, aku bisa lapor polisi." "Surat keluarga sudah ada, tanda tangan juga ada. Tanda tangan apa bukan urusanmu. Semua yang menyangkut air warga adalah urusan saya, tidak lagi." Kurniawan memberi isyarat kepada pekerja untuk masuk melalui pintu samping. Fikri bergerak menahan, tetapi Kurniawan mengangkat teleponnya. Fikri tahu malam itu ia belum punya bukti apapun. Jika ia memaksakan diri, ia akan membuat dirinya disingkirkan lebih cepat. Ia mundur, tetapi matanya tidak lepas dari pintu rumah Halimah. Malam itu Fikri pergi ke balai koperasi kecil di dekat jalan bawah. Di sana ia membuka buku catatan pembagian air. Semua masih tertulis rapi sampai hari sebelum pagar dipasang. Tidak ada keputusan rapat, tidak ada pemberitahuan, tidak ada tanda tangan Halimah yang biasa berada di bagian bawah. Jika ada perubahan besar, ia menemukan satu halaman yang bekasnya berbeda. Pinggir kertas setelah halaman terakhir tampak seperti pernah tersangkut dan ditarik. Mungkin hanya catatan kecil, tetapi cukup membuatnya curiga. Ia memotret buku itu dengan telepon, lalu mencoba kembali menghubungi Rena. Panggilan tersambung setelah lama berdering. "Fikri, kalau soal air bicara dengan suamiku," kata Rena tanpa salam. "Saya mencari Ibu Halimah. Ibu sedang dirawat." "Di mana?" "Tidak perlu membuat keadaan rumit. Ibu perlu tenang. Dia meminta saya membantu saluran air pagi kemarin. Tidak mungkin hari ini tiba-tiba tidak boleh ditemui. Orang tua bisa berubah cepat. Kau tidak tahu kondisi ibu di rumah. Kalau beliau sakit, izinkan saya menjenguk." "Untuk apa? Supaya kau isi kepalanya dengan kecurigaan." Fikri terdiam sebentar. "Rena, saya tidak sedang merebut apapun dari keluarga. Saya hanya ingin memastikan beliau aman." Suara Rena menjadi dingin. "Jangan memakai kata aman seolah kami menyakitinya. Kau bukan siapa-siapa di rumah itu." Panggilan terputus. Fikri menatap layar telepon yang gelap. Kata bukan siapa-siapa itu terasa aneh. Selama bertahun-tahun, ia memang tidak pernah menuntut tempat dalam keluarga Halimah. Ia datang saat dipanggil, membantu saat dibutuhkan, lalu pulang tanpa membawa nama. Namun malam itu, kata itu membuat pintu lama di dalam dirinya bergetar. Di panti, Halimah duduk di tepi ranjang dengan selimut tipis di pangkuan. Lorong sudah sepi. Halimah memandangi jendela yang tidak bisa dibuka lebar. Di luar tidak ada suara mata air. Hanya ada lampu halaman yang redup dan pagar rendah yang membuatnya merasa menjadi tamu di usia sendiri. Pintu diketuk pelan. Ibu Sulastri masuk membawa segelas air hangat. Wajahnya tidak lagi sedatar saat pertama menyambut Halimah. Ada sesuatu yang ragu di matanya. "Ibu Halimah belum tidur?" "Bagaimana bisa tidur kalau hati ditinggal di rumah?" Ibu Sulastri meletakkan gelas di meja kecil. "Maaf kalau saya lancang. Dulu ibu pernah menjadi bidan di rumah bersalin dekat mata air." Halimah menatapnya. "Kau tahu tempat itu?" "Saya pernah datang ke sana saat melahirkan anak pertama. Malam itu hujan deras, jalan licin, dan suami saya panik. Semua orang bilang saya tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Ibu yang menolong saya." Halimah memperhatikan wajah perempuan itu lebih lama. Garis usia mengubah banyak hal, tetapi ada sorot mata yang tiba-tiba dikenalnya. Sulastri kecil dari kampung bawah. Mata Ibu Sulastri berkaca-kaca. "Saya bukan kecil lagi sekarang, Ibu." Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, Halimah tertawa pelan. "Saya masih ingat bayimu menangis keras sekali. Anak itu sekarang sudah punya anak. Kalau malam itu ibu tidak menolong saya, mungkin hidup saya berbeda." Halimah memandang gelas air hangat. "Dan sekarang aku yang duduk di tempatmu, menunggu orang menolongku." Ibu Sulastri duduk di kursi kecil. "Apakah ibu benar ingin tinggal di sini?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat mata Halimah panas. "Tidak.
Di formulir tertulis keluarga mendaftarkan ibu karena ibu sering lupa dan tidak aman tinggal sendiri. Kalau aku lupa di mana meletakkan sendok, bukan lupa jalan pulang. Ibu Sulastri menunduk. Apakah ada orang lain yang bisa dihubungi selain anak ibu? Halimah ragu, nama Fikri naik ke bibirnya, tetapi ia menahan sebentar. Selama ini ia menjaga jarak antara pemuda itu dan rahasia lama. Ia takut satu panggilan bisa membuka luka yang selama puluhan tahun ia tutup dengan doa. Namun jika ia terus diam, Rena dan Kurniawan akan menutup bukan hanya rumah, tetapi juga mata air, warga, dan kebenaran. Ada Fikri, kata Halimah akhirnya. Dia pengurus air, dia bukan anakku. Tetapi dia tahu lebih banyak tentang amanah itu daripada orang yang mengaku keluarga. Nomornya ibu hafal, Halimah menyebutkan nomor itu pelan. Ibu Sulastri menulis di telapak tangannya agar tidak terlihat petugas lain. Saya bisa menelepon dari ruang belakang. Kalau dia benar peduli, dia akan datang. Dia akan datang, kata Halimah. Anak itu tidak pandai meninggalkan orang. Menjelang siang keesokan harinya, Fikri menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Ia sedang berdiri di tepi saluran bawah, menghitung sisa air cadangan yang mulai menipis. Ini Fikri. Suara perempuan bertanya pelan. Iya, siapa? Saya Sulastri, pengelola panti tempat Ibu Halimah berada. Jangan banyak bertanya di telepon. Datanglah jika kau ingin mendengarnya langsung. Darah Fikri berdesir. Ia meminta alamat. Ibu Sulastri menyebutkan petunjuk umum lalu menutup telepon cepat. Fikri hampir berlari ke motornya. Di jalan, angin menerpa wajahnya, tetapi pikirannya jauh lebih kencang dari roda. Surat keluarga, pagar baru, kotak yang hilang, dan Halimah di panti. Semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ketika Fikri sampai, Ibu Sulastri menunggunya di samping kantor kecil. Jangan membuat keributan. Anak dan menantunya sudah meninggalkan uang muka untuk beberapa mereka bilang. Ibu Halimah mudah bingung. Apakah beliau bingung? Ibu Sulastri menatapnya tajam. Orang yang masih bisa mengingat nama anak saya setelah puluhan tahun tidak saya sebut bingung. Fikri menelan ludah. Halimah duduk di taman belakang kecil, memakai kerudung coklat yang sama seperti saat terakhir ia terlihat di rumah. Begitu melihat Fikri, wajahnya berubah seperti orang yang akhirnya menemukan saksi bahwa ia belum hilang dari dunia. Fikri. Pemuda itu berlutut di depannya. Ibu Halimah, maaf saya terlambat. Kau tidak terlambat. Mereka yang terlalu cepat menutup pintu. Fikri menundukkan kepala. Mata air di pagar, warga kesulitan. Kurniawan bilang semua sudah menjadi urusan keluarga. Dia menyebut ada tanda tangan. Halimah memejamkan mata. Aku menandatangani sesuatu karena Rena menangis. Aku bodoh. Jangan berkata begitu. Orang tua juga bisa salah, Fikri. Kadang bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu ingin percaya. Fikri duduk di bangku kecil di sampingnya. Apa yang bisa saya lakukan? Cari Bapak Dharma. Dia tahu pesan almarhum suamiku. Dan satu lagi. Halimah berhenti, suaranya turun. Kotak kayu di kamarku hilang. Rena mungkin membawanya. Kotak apa? Surat lama, catatan lama, luka lama. Fikri menatapnya. Apakah ada hubungannya dengan saya? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Halimah membuka mata dan memandangnya dengan sedih. Ada malam hujan besar di rumah bersalin itu, kata Halimah pelan. Malam ketika seorang bayi laki-laki lahir sebelum semua orang siap menerima kebenaran. Fikri tidak bergerak. Halimah melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Aku mencatat kelahiran itu dengan tanganku sendiri. Setelah itu catatan tersebut tidak pernah dibicarakan lagi. Bukan karena bayi itu tidak penting. Justru karena terlalu banyak hati yang bisa hancur jika kebenaran dibuka tanpa waktu yang tepat. Bayi itu siapa? Angin melewati taman kecil. Daun kering bergeser di tanah. Halimah menatap tangannya sendiri. Belum sekarang. Ibu Halimah, kalau ini menyangkut saya perlu tahu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyelamatkan air dan mencari surat amanah. Kalau kau memaksa membuka semuanya hari ini, Rena akan memakai luka itu untuk menyerangmu. Kurniawan akan membuatmu terlihat seperti orang yang mencari warisan. Saya tidak mencari warisan. Aku tahu, tetapi orang yang serakah selalu paling pandai menuduh orang lain serakah. Fikri ingin bertanya lebih banyak, tetapi wajah Halimah terlalu lelah. Ada batas antara mencari kebenaran dan memaksa orang tua membuka luka yang belum mampu ia sentuh. Ia menarik napas panjang. Saya akan menemui Bapak Dharma. Halimah mengangguk. Katakan padanya air tidak boleh mati di tangan anak yang lupa berterima kasih. Sebelum Fikri pergi, Halimah meraih tangannya. Genggaman itu lemah, tetapi hangat. Kalau nanti
kau melihat namamu atau nama yang membuatmu bingung, jangan langsung membenci siapapun. Ada rahasia yang lahir dari dosa, tetapi ada juga rahasia yang lahir dari rasa takut melindungi. Kalimat itu mengikuti Fikri sepanjang perjalanan ke rumah Bapak Dharma. Lelaki tua itu tinggal tidak jauh dari balai warga, di rumah sederhana dengan teras penuh pot tanaman. Saat Fikri datang, Bapak Dharma sedang menjemur kertas lama di atas meja karena lemari belakangnya lembab. Kau datang dengan wajah seperti orang dikejar kebakaran, katanya. Bapak tahu Ibu Halimah dibawa ke panti? Tangan Bapak Dharma berhenti. Panti. Fikri menceritakan secukupnya. Wajah Bapak Dharma makin keras ketika mendengar tentang pagar, surat tanda tangan, dan warga yang pulang membawa jerigen kosong. Anak itu terlalu jauh, gumamnya. Bapak menyimpan salinan perjanjian lama. Bapak Dharma tidak langsung menjawab. Ia masuk ke ruang dalam, membuka peti besi kecil yang warnanya sudah mengelupas. Dari sana ia mengeluarkan map tua yang diikat tali rafia. Suami Halimah memberiku salinan ini sebelum sakitnya parah. Katanya kalau suatu hari air diperlakukan seperti barang dagangan, buka ini. Fikri menerima map itu dengan hati-hati. Kertasnya menguning. Tetapi tulisannya masih bisa dibaca. Ada pernyataan bahwa mata air keluarga harus dikelola untuk kepentingan warga sekitar, tidak boleh diputus sepihak. Dan setiap perubahan besar harus diketahui saksi, warga serta keluarga yang menjaga amanah. Di bagian bawah ada tanda tangan mendiang suami Halimah, tanda tangan Halimah muda, dan tanda tangan Bapak Dharma sebagai saksi. Ini kuat, tanya Fikri. Lebih kuat daripada omongan menantu yang baru datang kemarin sore, jawab Bapak Dharma. Tapi kita harus hati-hati. Mereka punya tanda tangan Halimah. Mereka akan memutar cerita. Kita perlu bukti bahwa ibu menandatangani di bawah tekanan. Kita perlu juga tahu isi kotak yang hilang itu. Fikri terdiam. Ibu Halimah menyebut malam hujan besar, kelahiran bayi laki-laki, catatan yang tidak pernah dibicarakan. Bapak Dharma menatapnya lama, terlalu lama. Apa yang Bapak tahu? Lelaki tua itu memalingkan wajah ke jendela. Ada hal yang bukan hakku untuk membuka. Semua orang mengatakan begitu. Tapi saya yang berdiri di tengah tuduhan ini tanpa tahu kenapa. Bapak Dharma menarik napas berat. Ia kembali membuka peti kecil dan mengeluarkan amplop tipis. Amplop itu hampir sobek di sudutnya. Bertahun-tahun lalu, setelah rumah bersalin lama kebocoran, aku membantu almarhum suami Halimah memindahkan beberapa berkas. Ada satu lembar catatan yang terselip di bawah rak dan sudah rusak kena air. Ia menyuruhku menyimpannya. Katanya, mungkin suatu hari Halimah akan membutuhkannya. Apakah imah Ibu Halimah pernah meminta? Tidak dengan kata-kata. Tapi kalau ia menyuruhmu mencari surat amanah, mungkin waktunya sudah dekat. Bapak Dharma membuka amplop itu. Di dalamnya ada potongan kertas dari buku kelahiran, tepinya rapuh dan sebagian tulisannya luntur. Fikri merasa tenggorokannya kering sebelum membaca apapun. Ia melihat baris tanggal yang sebagian hilang, keterangan tentang hujan deras, bayi laki-laki, dan nama bidan yang jelas tertulis sebagai Halimah Wulandari. Lalu matanya turun ke kolom berikutnya. Di sana ada tulisan yang hampir robek di bagian tengah. Nama bayi tidak terbaca utuh, nama ayah tertutup noda air. Tetapi pada kolom nama ibu ada beberapa huruf yang masih hidup seolah menunggu ditemukan setelah lama dikubur. Fikri mendekatkan kertas itu ke cahaya lampu. Napasnya tertahan ketika bagian nama itu mulai terbaca di antara bekas sobekan dan noda coklat. Sari nama itu seperti batu yang jatuh ke dasar dada Fikri. Ia pernah mendengar nama itu disebut Halimah dengan suara pelan, seolah nama tersebut adalah doa yang terlalu sakit untuk diucapkan keras. Putri Ibu Halimah, kata Fikri. Bapak Dharma menutup mata sebentar. Ya, kenapa namanya ada di catatan kelahiran bayi laki-laki ini? Lelaki tua itu memandang kertas robek di tangan Fikri. Kau akan tahu, tapi bukan dari potongan kertas ini. Kita butuh bukti utuh. Kalau kau bertanya sekarang tanpa bukti. Rena dan Kurniawan akan membuatmu terlihat seperti orang yang sedang mencari warisan. Saya tidak pernah mencari warisan, aku tahu. Tapi orang serakah selalu paling pandai menuduh orang lain serakah. Fikri melipat kembali potongan catatan itu dengan tangan gemetar. Di mana buku kelahiran yang asli? Dulu disimpan di rumah bersalin. Halimah tidak pernah mengizinkan siapapun membawanya keluar. Kalau Rena sudah mengambil kotak kayu, mungkin buku itu juga hilang. Mungkin. Tapi Halimah selalu menyembunyikan hal paling penting di tempat yang tidak dilihat orang yang hanya datang mencari harta. Malam itu mereka belum bergerak. Bapak Dharma meminta Fikri menunggu. Kabar tentang rapat besar sudah menyebar. Rena dan Kurniawan mengirim
pesan kepada kerabat dan tokoh warga. Mereka menyebutnya penjelasan keluarga tentang mata air, tetapi kata-katanya terdengar seperti keputusan yang sudah dibuat sebelum orang lain diberi hak bertanya. Di rumah Rena, kotak kayu terbuka di atas ranjang. Rena duduk sendirian membaca surat yang sama untuk kesekian kalinya. Di sana ada tulisan tangan Halimah tentang seorang bayi perempuan yang ditinggalkan tanpa nama di depan rumah bersalin. Bayi itu menangis sampai suaranya habis. Lalu Halimah menggendongnya dan berjanji tidak akan membiarkan hidupnya dimulai dengan rasa malu. Rena menutup surat itu. Ia sudah tahu. Sejak kotak itu ia curi, ia sudah tahu bahwa garis darah yang selama ini ia jadikan alasan menuntut hak ternyata tidak pernah ada. Namun surat itu tidak berisi kebencian. Tidak ada kalimat yang menyebutnya beban. Yang ada hanya catatan seorang perempuan yang memilih mencintai anak yang ditinggalkan orang lain. Kurniawan masuk dan menutup pintu. "Kau masih membaca itu?" Rena cepat memasukkan surat ke amplop. "Aku harus tahu apa yang mungkin dibicarakan ibu. Besok yang dibicarakan hanya satu. Halimah sudah tua, sudah menandatangani persetujuan, dan keluarga berhak melanjutkan pengelolaan. Jangan buka urusan lain." "Bagaimana kalau ibu membuka?" Kurniawan tersenyum dingin. "Siapa yang percaya? Kita punya formulir panti. Kita punya keterangan bahwa dia mudah bingung. Kalau dia bicara hal lama, orang akan mengira ingatannya bercampur. Dia ibuku. Justru karena itu kau harus tegas. Kalau isi kotak ini keluar, orang tidak melihatmu sebagai anak pemilik rumah. Mereka akan melihatmu sebagai anak pungut yang ingin menjual air kampung." Rena memucat. "Jangan sebut aku begitu. Kalau kau tidak mau disebut begitu, jangan biarkan Halimah bicara terlalu lama. Bawa rapat ke arah surat, jangan ke arah darah." Rena menutup kotak kayu itu pelan. Ada bagian yang ingin menyalahkan Halimah karena menyembunyikan asal-usulnya. Namun bagian lain tahu, jika Halimah ingin membuangnya, ia tidak akan pernah membesarkannya dengan nama keluarga dan panggilan anak. Di panti, Halimah duduk di tepi ranjang saat Ibu Sulastri datang sebelum subuh. Perempuan itu berbicara rendah. Rena dan suaminya akan membuat rapat siang nanti. Mereka minta petugas panti siap menjawab kalau ada yang bertanya kondisi ibu. Halimah memegang ujung selimut. "Mereka ingin menjadikan usia tuaku sebagai saksi melawan diriku sendiri. Ibu harus hadir. Kalau aku datang, mereka akan berkata aku keras kepala. Kalau ibu tidak datang, mereka akan berkata ibu setuju." Halimah memandang jendela. Di benaknya, Rena kecil masih berlari di halaman dengan kaki telanjang Bob. Lalu bayangan itu berubah menjadi Rena dewasa yang mengambil telepon dan kunci rumah dari tangannya. Dua wajah itu saling menindih. Membuat hati Halimah seperti dipaksa memilih antara kasih dan keadilan. Menjelang pagi, Fikri datang bersama Bapak Dharma. Mereka menunggu di taman belakang panti seperti yang diatur Ibu Sulastri. Halimah berjalan pelan di papah perempuan itu. Begitu melihat map tua di tangan Bapak Dharma, matanya berkaca-caca. Jadi surat itu masih ada. "Masih," jawab Bapak Dharma. "Tapi mereka juga punya tanda tanganmu. Aku tahu." "Apakah kau siap mengatakan bagaimana tanda tangan itu didapat?" "Aku siap berkata aku ditekan. Tapi ada yang lebih besar dari itu." Fikri tidak tahan lagi. "Apakah nama Sari di catatan itu ada hubungannya dengan saya?" Halimah memandangnya. Bibirnya bergetar sedikit. "Fikri, sebelum kau menuntut jawaban, dengarkan permintaan ibu. Apapun yang kau temukan nanti, jangan biarkan dendam menguasaimu. Saya hanya ingin tahu siapa saya. Kau lebih dari nama di kertas. Tapi kertas itu yang dipakai orang untuk menghapus saya." Halimah menunduk. Kalimat itu mengenai tempat paling lembut di hatinya. Ia ingin memeluk Fikri seperti dulu ia pernah memeluk seorang bayi yang tidak sempat mengenal ibunya. Tetapi jarak puluhan tahun tidak bisa dilompati dalam satu pelukan. Bapak Dharma membuka map. "Kita perlu buku kelahiran asli." "Apakah masih di rumah bersalin?" Halimah mengangguk. "Ada lemari dinding di ruang belakang, di balik rak kain pembalut lama. Di belakang papan bawah ada rongga kecil. Jika belum ditemukan Rena, buku itu masih di sana. Saya akan ambil." "Jangan sendiri," kata Halimah. "Saya ikut," ujar Bapak Dharma. Ibu Sulastri menatap mereka. Dan siang nanti, Ibu Halimah datang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai penghuni panti yang dititipkan keluarga. Sebelum matahari tinggi, Fikri dan Bapak Dharma mendekati rumah bersalin tua dari jalan belakang. Rumah utama masih sepi, ruang bekas persalinan berbau kayu lembab, minyak telon lama dan kain. Di balik rak kain tua ada papan bawah yang sedikit longgar. Fikri menariknya perlahan. Debu jatuh ke lantai.
Dari rongga gelap itu, ia menemukan bungkusan kain putih yang sudah kekuningan. Di dalamnya ada buku tebal bersampul coklat tua. Bapak Dharma berbisik, "Bawa dulu, jangan buka di sini." Namun Fikri membuka sedikit halaman depan. Tulisan Halimah memenuhi lembar demi lembar. Nama ibu, kondisi bayi, waktu kelahiran, saksi, dan catatan kecil yang hanya bisa ditulis seseorang yang hadir dengan hati. Ia menutup buku itu lagi sebelum dadanya terlalu penuh. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Keduanya membeku. Dari celah pintu belakang, terlihat Kurniawan masuk bersama seorang pria berpakaian rapi. "Siang nanti pastikan warga mendengar soal fasilitas baru," kata pria itu. "Tenang, orang-orang kampung akan luluh kalau mendengar bantuan perbaikan," jawab Kurniawan. "Bagaimana dengan perempuan tua itu?" "Sudah dipanti. Kalau datang pun kami punya cara membuatnya terlihat tidak stabil." Bapak Dharma menarik lengan Fikri. Mereka keluar lewat pintu belakang, tepat saat suara langkah mendekati ruang bekas bersalin. Siang itu balai warga penuh. Warga datang karena mata air tertutup. Kerabat datang karena mendengar kabar kerjasama. Di depan ruangan, Rena duduk dengan wajah pucat tetapi rapi. Kurniawan berdiri di samping meja memegang map baru dan tersenyum tipis. Fikri datang bersama Bapak Dharma. Buku kelahiran disimpan dalam tas kain. Mereka tidak langsung membukanya. Kebenaran yang terlalu cepat dilempar bisa dipatahkan oleh orang yang sudah menyiapkan kebohongan. Kurniawan memulai dengan suara tenang. Ia bicara tentang perbaikan saluran, peluang ekonomi, biaya perawatan Halimah, dan masa depan keluarga. Ia menyebut warga akan tetap mendapat air, tetapi dengan aturan baru. Ia menyebut Halimah sudah lelah dan perlu dilindungi dari tekanan. Seorang warga bertanya, "Kalau Bu Halimah setuju, kenapa beliau tidak datang?" Kurniawan tersenyum sedih. "Ibu sedang dalam perawatan, kami tidak ingin beliau kelelahan." Pintu balai terbuka. Halimah berdiri di ambang pintu. Di papah Ibu Sulastri, bisik-bisik langsung menyebar. Wajah Kurniawan membeku. Rena berdiri setengah, lalu duduk kembali seolah lututnya kehilangan kekuatan. "Siapa bilang aku tidak kuat datang?" Suara Halimah pelan. Tetapi seluruh ruangan mendengarnya. Kurniawan cepat menghampiri. "Bu, seharusnya Ibu istirahat. Ini bisa membuat Ibu bingung. Aku lebih bingung melihat menantuku bicara seolah rumahku sudah menjadi kantornya." Beberapa warga menahan napas. Ibu Sulastri membantu Halimah duduk di kursi depan, tetapi Halimah tetap menatap Rena. "Kembalikan telepon dan kunci rumah Ibu." Rena membuka mulut, tetapi tidak ada suara. Kurniawan menyela. "Bu, jangan memperkeruh suasana. Semua ini demi kebaikan Ibu. Demi kebaikanku, kau meninggalkan aku di panti dan menulis bahwa aku tinggal tetap di sana." Warga mulai berbisik lebih keras. Ibu Sulastri melangkah maju. "Saya pengelola panti tempat Ibu Halimah dibawa. Beliau tidak pernah mengatakan ingin tinggal di sana. Keluarga yang mendaftarkan dan meninggalkan beliau tanpa telepon pribadi." Kurniawan menegang. "Itu urusan keluarga. Kalau urusan keluarga dipakai untuk mengambil hak warga atas air, warga berhak mendengar," kata Bapak Dharma. Kurniawan membuka mapnya. "Kami punya tanda tangan persetujuan. Jangan memutar keadaan." Halimah melihat kertas itu dari kejauhan. Ia mengingat detik ketika pulpen menyentuh garis kosong, ketika Rena berlutut dan meminta dipercaya. "Aku menandatangani karena anakku menangis di kakiku," kata Halimah. "Aku tidak diberi waktu membawa saksi. Aku tidak diberi waktu bertanya kepada Pak Dharma. Aku tidak diberi waktu membaca dengan tenang." Rena tiba-tiba berdiri. "Ibu jangan membuatku terlihat jahat. Aku menangis karena ibu tidak pernah percaya padaku." "Rena, duduklah." "Tidak, semua orang harus dengar. Sejak dulu ibu lebih peduli pada warga, pada Fikri, pada janji lama daripada pada aku. Aku yang tinggal sebagai anak ibu, tetapi dia yang selalu ibu bela." Walaupun semua mata menoleh kepadanya, Halimah memandang Rena dengan luka yang begitu dalam sampai wajahnya tampak lebih tua. "Kau benar-benar ingin bicara tentang siapa yang diakui sebagai anak?" Rena terdiam. Kurniawan mendekat. "Bu, jangan bicara hal yang tidak perlu. Yang tidak perlu adalah kebohongan yang kau pakai untuk mengunci mata air." Rena memeluk kotak kayu di dadanya. Halimah melihatnya dan langsung mengenali miliknya. "Kotak itu kau bawa." Rena mundur selangkah. "Ini bukan apa-apa. Di dalam kotak itu ada alasan apa ibu bertahun-tahun memilih diam. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu." Wajah Rena berubah merah. "Melindungiku dari apa?" "Dari kenyataan bahwa ibu tidak pernah menganggapku darah daging sendiri." Ruangan hening.
Kalimat itu jatuh sebelum Halimah sempat menahannya. Kurniawan memejamkan mata, kesal karena Rena membuka pintu yang ingin ia kunci. Halimah berdiri pelan. Ibu Sulastri hendak menahan, tetapi Halimah mengangkat tangan. Dengar baik-baik, Rena. Malam ketika kau ditinggalkan di depan rumah bersalin, tubuhmu kecil sekali. Kau menangis sampai suaramu serak. Tidak ada nama di kainmu. Tidak ada orang yang mau mengaku. Ibu menggendongmu, memberimu nama. Dan membesarkanmu bukan sebagai tamu, tetapi sebagai anak. Sebagian warga terkejut. Beberapa kerabat saling pandang. Fikri merasa darahnya berdesir karena satu rahasia terbuka, sementara rahasia lain masih berdiri di belakangnya. Halimah melanjutkan dengan suara gemetar. Kalau darah menjadi ukuran cinta, mungkin ibu sudah menyerah sejak hari pertama. Tapi ibu memilihmu. Setiap hari ibu memilihmu. Air mata Rena jatuh. Namun rasa takut kehilangan harta membuatnya masih berusaha berdiri. Kalau ibu benar memilihku, kenapa ibu selalu membela Fikri? Karena Fikri tidak pernah membuangku ke panti. Karena dia menjaga air ketika kau menghitung air sebagai uang. Karena kasih sayang tidak pernah memberi hak kepada seorang anak untuk merampas rumah ibunya. Rena menjerit pelan, ibu tidak adil. Halimah menatapnya tanpa mundur. Tidak, Rena. Yang tidak adil adalah ketika kau memakai air mata untuk meminta tanda tangan, lalu memakai tanda tangan itu untuk menutup mata air warga. Kurniawan menepuk meja. Cukup! Ini rapat pengelolaan, bukan panggung membuka aib keluarga. Bapak Dharma maju membawa map amanah. Justru pengelolaan ini berdiri di atas sejarah keluarga. Kalau kalian ingin memakai nama keluarga, kalian tidak bisa memilih hanya bagian yang menguntungkan. Suasana makin panas. Beberapa warga mulai menuntut agar pagar dibuka. Kerabat Rena saling berbisik. Pria berpakaian rapi dari perusahaan tampak gelisah dan mulai menjaga jarak dari meja utama. Fikri membuka tas kainnya. Buku kelahiran lama terasa berat di tangannya. Ia belum ingin membukanya tanpa izin Halimah. Namun Halimah menatapnya dari depan, lalu mengangguk sangat pelan. Dengan napas tertahan, Fikri meletakkan buku itu di atas meja. Sampul coklatnya retak di tepi. Ia membuka halaman demi halaman, mencari jejak yang sama dengan potongan kertas Bapak Dharma. Ruangan yang tadi riuh perlahan diam. Seolah suara halaman tua memenuhi ruangan. Ia menemukan bagian yang robek bekas lembab. Potongan dari amplop Bapak Dharma cocok dengan sisi halaman itu. Catatan hujan deras tersambung. Nama bidan tertulis utuh. Fikri menatap kolom bayi yang sebagian masih kosong, lalu matanya turun ke kolom nama ibu. Tangannya berhenti. Di sana, dengan tinta biru tua yang masih terbaca meski kertasnya menguning. Tertulis nama yang membuat seluruh suara di ruangan lenyap dari telinganya. Sari Wulandari. Nama itu tidak lagi hanya berdiri di kertas. Nama itu bergerak masuk ke dada Fikri, memukul tempat yang selama ini kosong tanpa pernah ia tahu bentuk kekosongannya. Ia menatap halaman tua itu. Lalu menatap Halimah yang berdiri rapuh di depan banyak orang. Ibu Halimah, Sari ini siapa bagi saya? Halimah memegang sandaran kursi. Seluruh ruangan menunggu jawabannya. Rena memeluk kotak kayu makin. Kurniawan menggerakkan rahang seperti orang yang sedang menghitung jalan keluar, sementara Bapak Dharma berdiri di samping Fikri dengan wajah sedih. Sari adalah anak sulungku, jawab Halimah pelan. Fikri menelan napas. Lalu bayi laki-laki yang lahir malam itu. Halimah tidak langsung menjawab, matanya berkaca-caca, tetapi kali ini ia tidak menunduk. Ia sudah terlalu lama menutup luka dengan alasan menjaga orang lain. Bayi itu kau, Fikri. Bisik-bisik pecah di seluruh ruangan. Fikri mundur satu langkah, tangannya masih berada di atas buku kelahiran, tetapi seluruh tubuhnya terasa kehilangan pijakan. Selama hidupnya, ia tahu dirinya dibesarkan oleh keluarga jauh yang tidak banyak menjawab pertanyaan. Ia tahu Halimah selalu memandangnya dengan kasih yang berbeda, tetapi ia tidak pernah berani menamai kasih itu. Kau cucuku, kata Halimah. Anak dari Sari Wulandari, anak dari darahku sendiri. Fikri memejamkan mata. Ia tidak menangis keras. Ia hanya berdiri diam seperti orang yang tiba-tiba mendengar suara ibunya dari masa yang tidak pernah ia miliki. Rena menatapnya dengan wajah pucat. Di mata Rena, kebenaran itu bukan hanya membuka asal-usul Fikri, tetapi juga meruntuhkan tempat yang selama ini ia pakai untuk berdiri. Tidak, bisik Rena. Ini tidak benar. Bapak Dharma membuka map tua di atas meja. Catatan kelahiran ini cocok dengan potongan yang kusimpan. Ada tanda tangan Halimah sebagai bidan dan nama saksi lama. Seorang perempuan tua di barisan belakang mengangkat suara. Saya ingat Sari. Saya ingat malam hujan itu. Halimah menatapnya dengan wajah bergetar.
Aku salah karena membiarkan rahasia itu tumbuh terlalu lama. Fikri akhirnya berbicara. Suaranya rendah. Kenapa tidak pernah memberitahu saya? Karena setiap kali aku ingin bicara, aku takut kebenaran itu justru menyeretmu ke perebutan yang kotor. Aku ingin kau dicintai sebagai manusia. Bukan dipanggil hanya ketika ada warisan. Fikri menatap Halimah, lalu perlahan menundukkan kepala. Saya tidak marah karena harta, Bu. Saya hanya sedih karena selama ini saya punya nenek yang harus saya panggil dengan jarak. Halimah menangis, maafkan aku nak. Rena tiba-tiba tertawa pendek. Tawa itu pecah dan tidak stabil. Jadi begitu, dia cucu kandung. Aku anak yang ditemukan, pantas ibu selalu membelanya. Halimah berbalik kepadanya. Rena, jangan rusak kebenaran dengan iri hati. Fikri tidak pernah tahu. Ia tidak pernah meminta tempatmu. Tapi sekarang semua orang tahu aku bukan siapa-siapa. Siapa yang mengangkatmu saat tidak ada orang mau mengakuimu? Siapa yang memberimu nama? Siapa yang menyuapimu saat demam? Siapa yang menunggumu pulang saat kau belajar berjalan? Kalau itu tidak membuatmu menjadi anak, lalu apa lagi yang kau minta dariku? Rena membuka mulut, tetapi tidak ada suara. Air matanya jatuh seperti tangis seseorang yang baru menyadari bahwa ia menghancurkan satu-satunya rumah yang pernah menerimanya. Kurniawan menepuk meja dengan keras. Cukup! Semua ini tidak mengubah fakta bahwa surat persetujuan sudah ditandatangani. Urusan darah tidak ada kaitannya dengan kerjasama pengelolaan. Pak Dharma mengambil lembar perjanjian amanah dan membukanya lebar di hadapan warga. Justru disinilah kaitannya. Mata air itu bukan milik pribadi yang bisa dijual sesuka hati. Almarhum suami Halimah menulis bahwa mata air harus dikelola untuk warga. Setiap perubahan besar harus disetujui Halimah tanpa tekanan. Disaksikan warga dan tidak boleh memutus akses air bagi keluarga yang membutuhkan. Kurniawan menunjuk kertas di tangannya. Kami punya persetujuan baru. Persetujuan yang kau dapat setelah membuat seorang ibu percaya bahwa anaknya akan hancur kalau ia tidak menandatangani, jawab Pak Dharma. Lalu kau membawanya ke panti. Mengambil telepon, mengambil kunci dan menyebutnya tidak stabil. Ibu Sulastri maju. Saya bersedia menjadi saksi. Ibu Halimah tidak datang ke panti atas keinginannya sendiri. Beliau juga masih mampu mengingat dengan jelas banyak hal yang bahkan saya sendiri hampir lupa. Berdiri gelisah, Pak Kurniawan, kami tidak diberitahu ada masalah seperti ini. Kurniawan menoleh cepat. Ini hanya drama keluarga, jangan dengarkan. Drama keluarga yang menutup akses warga terhadap air, kata Fikri. Suaranya kini lebih tegas. Kalau perusahaan tetap melanjutkan, seluruh kampung akan tahu kalian membeli masalah dari orang yang tidak punya hak moral maupun hak amanah. Pria itu memandangi warga yang mulai berdiri. Kami tidak akan melanjutkan pembicaraan sebelum semua status hukum jelas. Ia meninggalkan balai bersama asistennya. Kurniawan melangkah mengejar, tetapi dua warga menahannya dengan sopan namun kuat. Rena menjatuhkan kotak kayu ke meja. Suaranya membuat semua orang terdiam. Ia membuka tutupnya, mengeluarkan surat yang selama ini ia sembunyikan, lalu meletakkannya di depan Halimah. Aku membaca semuanya, katanya lirih. Aku tahu ibu menemukanku, aku tahu aku bukan anak kandung ibu. Tapi saat aku membaca itu, aku tidak merasa diselamatkan, aku merasa ditipu. Halimah memandang surat itu. Kau boleh marah karena ibu menyembunyikan asal-usulmu, tapi kau tidak boleh memakai kemarahan itu untuk membuang ibu dan merampas air warga. Aku takut kehilangan semuanya. Kau kehilangan bukan karena kau bukan darahku. Kau kehilangan karena kau membiarkan takut dan serakah memimpinmu. Rena menutup wajahnya. Mas Kurniawan bilang kalau orang tahu. Aku tidak punya hak apa-apa. Kurniawan membentak, jangan menyeret namaku. Rena menoleh dengan mata merah. Kau yang menyuruhku menyimpan kotak itu. Kau yang bilang ibu bisa dibuat terlihat pikun. Kau yang bilang Fikri harus disingkirkan sebelum dia tahu apapun. Ruangan kembali riuh. Kurniawan maju seolah hendak merebut surat, tetapi Fikri berdiri di antara mereka. Jangan sentuh dia. Kurniawan tertawa sinis. Sekarang kau merasa menjadi pahlawan karena ternyata cucu kandung. Fikri menatapnya tenang. Tidak. Saya berdiri karena seorang perempuan sedang mencoba berkata jujur dan kau tidak suka mendengarnya. Kurniawan mengepal, namun kali ini ia tidak punya ruang. Warga yang tadi takut mulai merapat. Halimah duduk kembali. Napasnya berat, tetapi suaranya tetap jelas. Dengar semuanya. Hari ini aku mencabut semua kuasa yang pernah diberikan dengan tekanan. Aku tidak mengizinkan Kurniawan mengelola rumah, mata air, atau bekas rumah bersalin.
Aku juga meminta Pak Dharma dan Fikri membawa surat ini kepada pihak yang berwenang agar tidak ada lagi orang memakai tanda tanganku untuk menipu. Kurniawan berteriak, kau tidak bisa begitu saja membatalkan semuanya. Aku bisa menolak kebohongan yang memakai tanganku, jawab Halimah. Dan aku bisa menolak anakku dipakai sebagai alat oleh suaminya sendiri. Rena terduduk. Untuk pertama kalinya tidak ada pembelaan di bibirnya. Ia hanya memandangi surat yang menceritakan malam ketika ia ditemukan. Dalam surat itu, Halimah menulis bahwa bayi perempuan itu tidak boleh tumbuh dengan rasa terbuang. Rena membaca kembali satu kalimat yang paling menghancurkan hatinya. Anak ini bukan sisa malu siapapun. Anak ini amanah yang harus dicintai. Rena menekan surat itu ke dada. Ibu, Halimah tidak langsung menjawab. Ia terlalu terluka untuk berpura-pura semua baik-baik saja. Rena, pulanglah ke rumahmu dulu, bukan rumahku. Pikirkan apa yang sudah kau lakukan. Kalau suatu hari kau datang untuk meminta maaf, datanglah tanpa surat, tanpa suamimu. Tanpa air mata palsu. Rena menangis tanpa suara, Kurniawan menarik lengannya kasar. Kita pergi. Rena melepaskan tangannya. Aku tidak ikut. Kau mau tinggal di sini dan dipermalukan. Aku sudah dipermalukan oleh kebohonganku sendiri. Kurniawan menatapnya seperti orang melihat pintu terakhir tertutup. Ia meninggalkan balai dengan langkah keras. Tidak ada yang mengejar. Di luar, suara motornya meraung lalu menghilang ke jalan menurun. Sore itu, warga bergerak bersama menuju mata air. Halimah tidak kuat berjalan jauh. Jadi, Fikri mengambil kursi dari balai dan meminta dua pemuda membantunya. Biarkan warga mengangkatmu sekali ini, kata Bapak Dharma. Selama ini kau yang mengangkat banyak hidup orang. Di depan pagar, gembok baru masih menggantung. Fikri meminta izin kepada Halimah dengan tatapan. Halimah mengangguk. Pak Dharma menyerahkan kunci cadangan lama yang ternyata masih cocok untuk pintu samping gudang. Dari sana mereka menemukan alat pemotong. Gembok itu akhirnya terlepas dengan bunyi keras, jatuh ke tanah seperti kata terakhir dari kebohongan Kurniawan. Air mengalir lagi, tidak ada sorak yang berlebihan, hanya napas lega, doa pelan, dan suara jeriken yang kembali terisi. Bu Wati menangis saat air masuk ke wadah kecilnya. Pak Marnu menunduk kepada Halimah. Terima kasih, Bu. Halimah menggeleng. Jangan berterima kasih kepadaku, jaga air ini bersama. Kalau suatu hari aku tidak ada, jangan biarkan siapapun menutupnya dengan alasan uang. Fikri berdiri di samping bak penampungan. Di hatinya, kebenaran baru itu sudah selesai dipahami. Ia punya nenek, ibu bernama Sari, dan masa lalu yang selama ini hilang. Aku tidak tahu bagaimana memanggil ibu sekarang, katanya pelan. Halimah menatapnya. Panggil saja seperti hatimu mampu hari ini. Aku tidak akan memaksamu mengejar tahun yang sudah hilang. Aku ingin belajar mengenal Sari. Aku akan menceritakannya. Pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, rumah tua itu tidak lagi sunyi seperti sebelumnya. Pak Dharma membantu membawa berkas ke kantor yang berwenang. Ibu Sulastri datang membawa salinan pernyataannya. Warga membuat jadwal baru untuk menjaga saluran. Fikri menolak disebut pemilik. Ia hanya menerima satu kata yang diberikan Halimah kepadanya di hadapan warga, penjaga. Bekas rumah bersalin yang dulu tertutup debu mulai dibersihkan. Ruangan depan dijadikan tempat singgah untuk lansia yang tidak punya keluarga dekat. Bukan tempat membuang orang tua, melainkan rumah kecil tempat orang yang lelah bisa minum teh dan dipanggil dengan nama. Kenapa ibu masih mau mengurus orang lain? Tanya Fikri suatu sore. Halimah duduk di kursi dekat jendela. Karena kalau luka membuat kita berhenti mencintai, maka orang yang melukai kita menang 2 kali. Fikri tersenyum tipis. Itu terdengar seperti nasihat bidan tua. Bidan tua yang pernah terlalu banyak diam. Rena datang pada senja ke-7 setelah rapat itu. Ia berdiri di depan gerbang rumah lama, tanpa perhiasan mencolok, tanpa map, tanpa Kurniawan. Di tangannya ada kantong kain berisi telepon Halimah, kunci rumah, dan beberapa surat yang tersisa. Fikri melihatnya lebih dulu. Ia tidak mengusir, ia juga membuka gerbang lebar, memberi ruang bagi pilihan Halimah. Halimah keluar perlahan dengan tongkat, wajahnya tidak dingin. Tetapi juga tidak mudah luluh seperti dulu. Rena akhirnya melihat bahwa pengampunan bukan pintu yang bisa didobrak dengan tangis. Ibu, katanya, Halimah diam, aku mengembalikan semuanya. Rena menyerahkan kantong kain melalui celah gerbang, tangannya gemetar. Aku tidak minta masuk hari ini, aku hanya ingin bilang. Aku malu karena ibu menyelamatkanku sejak kecil. Tapi aku malah membuang ibu saat ibu paling butuh rumah. Halimah menerima kantong itu.
Malu saja tidak cukup, Rena, aku tahu. Kau harus belajar memperbaiki tanpa berharap langsung dimaafkan. Aku akan mencoba. Halimah menatap anak yang ia besarkan. Rena tampak lebih kecil karena untuk pertama kalinya ia berdiri tanpa kebohongan yang menopang dirinya. Datanglah besok pagi kalau kau benar ingin membantu. Warga bawah sedang membersihkan jalur saluran. Jangan datang sebagai pemilik, datanglah sebagai orang yang berutang kebaikan. Rena mengangguk sambil menangis. Boleh aku melihat ibu sebentar saja dari sini? Kau sedang melihatku. Maksudku, apakah ibu masih mau melihatku sebagai anak? Halimah memejamkan mata. Luka itu belum sembuh. Tetapi kasih yang benar tidak selalu berarti membuka pintu saat itu juga. Kadang, kasih berarti memberi seseorang jalan panjang untuk belajar mengetuk dengan benar. Ibu tidak bisa menghapus hari ketika kau kutemukan, kata Halimah. Tapi kau tidak bisa menghapus hari ketika kau meninggalkanku. Kita akan hidup dengan dua kebenaran itu. Kalau kau sungguh mau kembali, jangan minta ibu melupakan. Bantulah ibu percaya lagi, sedikit demi sedikit. Rena menangis semakin dalam, tetapi ia tidak memaksa masuk. Ia berdiri di depan gerbang rumah lama, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai anak yang menuntut, melainkan sebagai orang yang akhirnya mengerti bahwa kasih ibu bukan tanah yang bisa direbut. Dan rumah bukan tempat yang bisa dimiliki setelah hati di dalamnya dihancurkan.